Saya sering mendengar bahwa membantu pembangunan rumah ibadah dari agama yang berbeda, misalnya Kristen membantu rumah ibadah yang berbeda, dikatakan itu adalah tindakan sesat. Apakah benar bahwa umat Kristen gereja dilarang membantu pembangunan rumah ibadah yang berbeda agama? Saudara sekalian, kita hidup di dalam negara Pancasila, yaitu negara yang mengakui agama-agama itu memiliki posisi yang terhormat. Dan nilai-nilai Pancasila itu merupakan nilai-nilai publik. Jadi semua agama boleh berperan dalam menafsirkan Pancasila secara khusus dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Maka dengan demikian, nilai-nilai inklusif itu kemudian menjadi dasar hidup bersama. Di manakah kita mendapatkan tempat agama-agama itu atau kelompok-kelompok yang beragam itu memberikan kontribusinya untuk sama-sama mendapatkan pijakan bersama untuk hidup bersama, terutama di dalam pembangunan atau perumusan kebijakan publik. Di dalam kebijakan publik itu, semua agama-agama di negeri ini, di dalam Pancasila, mendapatkan tempat terhormat. Indonesia bukan negara sekuler yang menegasikan atau menyingkirkan peran agama di ruang publik. Tapi Indonesia adalah negara yang memposisikan agama-agama pada tempat terhormat. Memang Indonesia bukan negara agama, tapi negara yang memposisikan agama-agama pada tempat yang terhormat. Mengapa? Karena agama-agama itu diakui terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, perjuangan pembangunan Indonesia. Dengan dasar itulah, maka agama-agama itu mendapat tempat terhormat. Maka Soekarno atau Presiden Soekarno mengatakan, jika agama-agama itu ingin menunjukkan perannya atau kontribusi yang bagi negara ini, silakanlah agama-agama itu boleh menduduki tempat-tempat penting di negeri ini, tetapi untuk memberikan nilai-nilai bersama yang membangun Indonesia. Artinya adalah agama-agama itu diberikan kesempatan karena memang terbukti telah menghasilkan sebuah keberhasilan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia atau telah memberikan dukungan besar bagi hadirnya Indonesia yang merdeka. Maka agama-agama itu bisa berada di ruang publik untuk memberikan kontribusinya, memberikan nilai-nilai inklusifnya, nilai-nilai bersama yang dapat menjadi pijakan bersama untuk hidup bersama dengan lebih baik. Nah, kemudian juga di dalam kebijakan publik itu ada konstitusi, itu adalah kebijakan publik juga ya. Kemudian turunkan ada undang-undang ya, dan kemudian juga peraturan-peraturan daerah. Di situ kita melihat bahwa negeri ini mengakui bahwa kemerdekaan beribadah, kemerdekaan untuk memilih agama merupakan hak asasi manusia. Jadi di bumi Indonesia, setiap individu, setiap warga Indonesia itu mendapatkan perlindungan untuk bisa beribadah, memiliki tempat ibadah, karena memang hak untuk beribadah, hak baik secara individu maupun secara berkelompok, itu adalah hak yang diberikan Tuhan. Dan negara di sini wajib untuk melindunginya atau memfasilitasinya. Itulah sebabnya kalau negara membiarkan tempat ibadah itu ditutup, maka negara itu tidak memenuhi kewajibannya sebagai, atau pemerintah itu tidak memenuhi kewajibannya sebagai pelaksana daripada mandat rakyat. Karena rakyat Indonesia dalam konstitusi, dalam undang-undangnya mengatakan bahwa kemerdekaan beribadah itu dilindungi oleh negara. Nah, kemudian dengan demikian, maka setiap warga negara Indonesia itu boleh beribadah secara pribadi, di rumah, maupun secara bersama-sama, baik di rumah juga atau di rumah ibadah. Apa bahayanya pendirian sebuah rumah ibadah? Tentu saja tidak ada bahayanya, karena umat beragama itu sudah terbukti dapat memberikan pikirannya untuk bisa memajukan Indonesia. Nah, kemudian adalah pertanyaannya, pada tempat-tempat tertentu ada agama-agama ataupun orang-orang yang membutuhkan rumah ibadah, kemudian belum juga mendapatkan tempat ibadah karena hal-hal yang lain, misalnya juga persoalan tentang dana. Pertanyaannya kemudian, apakah bisa mereka yang berbeda agama itu mendukung pembangunan dari rumah ibadah? Menurut saya bisa, dan itu adalah sebenarnya bukan hanya bisa, itu kewajiban. Kenapa? Karena pemerintah wajib memberikan tempat ibadah, melindungi
hak ibadah itu, maka setiap warga negara juga yang merupakan bagian negara ini wajib untuk terlibat dalam pembangunan rumah ibadah yang dari agama-agama yang mengalami kesulitan tersebut. Kemudian misalnya saja ada gereja-gereja ataupun tempat-tempat ibadah atau ada rumah-rumah ibadah yang sedang dalam pembangunan tapi mengalami kesulitan, maka setiap individu atau komunitas yang ada di masyarakat Indonesia ini berkewajiban untuk membantunya. Kalau memang pemerintah pada saat yang sama tidak memberikan hak tersebut atau tidak melakukan atau belum mampu untuk bisa mengerjakannya karena terlalu banyak, maka setiap individu itu boleh bekerja sama untuk ada pembangunan rumah ibadah itu. Jadi memfasilitasi kelompok atau individu tersebut dalam beribadah itu merupakan kewajiban setiap orang di Indonesia. Jangan sampai ada individu ataupun warga bangsa ini yang tidak mendapat haknya untuk beribadah, baik secara individu maupun secara komunitas. Karena itu, pendukungan pengelolaan rumah ibadah itu sesuatu yang harusnya juga menjadi dibiasakan, atau karena itu memang merupakan pemenuhan hak setiap individu atau komunitas yang ada di Indonesia. Jadi perkataan bahwa gereja tidak boleh mendukung pembangunan rumah ibadah yang sesat itu tidak benar ya. Karena di Indonesia ini tidak ada yang namanya agama yang sesat, tidak ada ya. Karena semua agama-agama itu mendapat posisi yang terhormat. Mungkin agama-agama itu tidak terbiasa untuk menghargai keragaman agama-agama yang ada. Demikian juga keragaman dalam denominasi yang ada. Kita tidak bisa mengatakan ini sesat lagi. Nah, kalaupun karena memang itu sudah daerahnya berbeda begitu. Di ruang publik ini semua yang ada itu mendapat posisi yang terhormat. Jadi nggak bisa kita katakan bahwa sebuah kelompok agama itu